Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Kisah Tanjun menghabisi Duanru, murid terkuat kedua dari gerbang dalam di wilayah bintang 4 teknik. Dan masalah mengejar dan menghabisi Jiwu Suang telah menyebar ke seluruh gerbang dalam. 3 juta murid gerbang dalam semuanya terkejut. Sulit bagi para murid untuk percaya bahwa Tanjun yang berada di tingkat ketiga ranah raja leluhur sangat menakutkan dalam tantangan level. Di wilayah bintang 4 teknik gerbang elit, seorang murid laki-laki dari gerbang dalam terbang ke langit dan mendarat di bintang yang indah. Bintang ini adalah tempat di mana Mikin yang menempati urutan pertama dalam kekuatan murid elit berkultivasi. Kakak senior Mi, ada sesuatu yang buruk, apakah kamu di sana? Seorang murid bernama Liu Cheng berteriak dengan cemas ke arah aula yang berdiri di antara bunga-bunga. Miyu telah dihabisi oleh Tanjun. Dia segera datang ke gerbang elit dan ingin memberitahu Mikin berita itu. Setelah melihat tidak ada jawaban untuk waktu yang lama, Liu Cheng menduga bahwa Mikin tidak ada di sana. Jadi dia duduk bersila di luar aula dan mulai menunggu. Setengah jam kemudian, Xin Bingxuan yang mengenakan rok ungu mendarat di tanah terapung Sisu. Dia masih menutupi wajahnya dengan kerudung ungu, tapi terlihat dia sosok yang sangat cantik. Guru, apakah kamu kembali? Suara indah Xin Bingxuan terdengar. Ya, aku sudah kembali. Tawa lama Daokun datang dari aula. Kamu masuklah. Setelah Xin Bingxuan melangkah ke aula selangkah demi selangkah, dia mengangkat alisnya dan bertanya, Guru, mengapa kamu mengerutkan kening? Apa yang terjadi? Daokun menghela napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Istana telah banyak berbicara dengan guru akhir-akhir ini. Tuan Istana berkata bahwa setelah 100 tahun, murid-murid dari bintang 4 teknik tidak akan memiliki peluang untuk menang melawan bintang manusia dan bintang orc. Jadi biarkan guru menyerah. Xin Bingxuan berpikir bahwa wilayah bintang 4 teknik yang dibuat dengan susah payah oleh leluhurnya akan segera dihancurkan. Daokun menghela nafas dan berkata, Tuan Istana, dia benar. Bagaimanapun, wilayah bintang 4 teknik sangat cemerlang di masa lalu ketika leluhurmu masih hidup. Meskipun 4 pencapaian tekniknya tidak dapat dikatakan sebagai puncak, kita dapat melihat di seluruh alam leluhur tertinggi bahwa dia bisa masuk dalam 10 besar. Tapi sekarang, guru tidak kompeten. Jika kita menghentikan duel 4 teknik dalam 100 tahun, itu memang akan memberiku sedikit martabat terakhir. Jika kita tidak menyerah, maka keempat teknik semuanya akan dikalahkan oleh para murid dari bintang manusia dan bintang orc. Pada saat itu, wilayah bintang 4 teknik kita pasti akan dipermalukan. Setelah mengatakan ini, Daokun berkata lagi, Tuan Istana memintaku untuk memikirkannya selama 3 hari dan memberikan balasan. Bingxuan, katakan padaku, apa pendapatmu? Dengan air mata di matanya, Xin Bingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, bahwa wilayah bintang 4 teknik sekarang tidak dapat pulih dan itu tidak dapat mengubah nasib. Murid tidak memiliki pendapat, semuanya mengikuti keputusan guru. Begitu suara itu jatuh, setetes kilau kristal terlepas dari mata Xin Bingxuan. Dia menyeka air matanya, memaksakan senyum dan berkata, Guru, jangan membicarakan hal yang menyedihkan ini. Murid akan memberitahumu sesuatu yang membahagiakan. Daokun tersenyum, cepat katakan. Xin Bingxuan berkata, sebelum berbicara, murid perlu menanyakan satu hal kepada guru. Ada apa? Tanya Daokun. Guru, apa pendapatmu tentang anak laki-laki yang ditemukan murid untukmu? Xin Bingxuan bertanya. Apakah maksudmu itu Tanjun? Daokun mengerutkan kening. Ya, Xin Bingxuan mengangguk. Daokun menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu, Tanjun ini hanyalah anak bodoh yang tidak tahu ketinggian langit. Guru, mengapa kamu mengatakan itu? Xin Bingxuan tampak bingung. Daokun berkata, 4 hari yang lalu, aku merasa bahwa dia merusak pemandangan. Jadi aku ingin mengusirnya tanpa diduga. Anak ini tidak hanya tidak pergi, tetapi juga bertaruh dengan guru. Xin Bingxuan menjadi semakin penasaran. Daokun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tanjun berkata bahwa dia berjanji untuk melakukan apa yang akan diperintahkan guru dikerjakan dengan sempurna.
Guru memberinya waktu 1 bulan untuk membuatnya mengingat penampilan, nama, metode budidaya, sifat obat dan penggunaan semua obat ajaib di alam leluhur tertinggi, serta atribut dan penggunaan semua bahan pemurnian di alam leluhur tertinggi. Jika dia bisa melakukannya, guru akan berjanji padanya untuk membiarkannya tinggal. Sin Bingxuan memutar matanya dengan main-main. Guru, bukankah kamu mempermalukannya? Sebulan itu sangat singkat. Dao Kun berkata, menurut pendapatmu memang guru mempermalukannya, tapi menurutku tidak. Guru, apa maksudmu dengan itu? Sin Bingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dao Kun berkata, anak itu sebenarnya dengan berani mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan waktu 1 bulan, hanya cukup diberi waktu 7 hari. Jika dia tidak bisa melakukannya dalam 7 hari, dia akan menghukum dirinya sendiri. Mendengar ini, mata indah Sin Bingxuan menunjukkan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan. Bagaimana mungkin? Sin Bingxuan berkata dengan tidak percaya. Guru, ada 11,6 miliar jenis obat ilahi di alam leluhur tertinggi dan 11 miliar jenis bahan pemurnian. Pada awalnya, ketika kamu meminta murid untuk menghafalnya, aku butuh 12 hari untuk menulisnya. Aku adalah orang dengan waktu tersingkat di antara murid-murid wilayah bintang 4 teknik. Meskipun murid menulisnya pada saat itu, aku membuang-buang energi dan usaha dan jatuh koma. Siapa yang memberinya keberanian untuk mengatakan bahwa dia harus mengingat semuanya selama 7 hari? Murid ingat apa yang guru katakan. Ketika kamu mencoba mengingatnya, butuh waktu 10 hari dan butuh 7 hari 7 malam untuk bangun dari koma. Mendengarkan hal itu, Dao Kun berkata, itu benar. Jadi guru berkata bahwa anak ini sombong dan tidak tahu seberapa tingginya langit. Aku tidak percaya dia bisa menghafalnya selama 7 hari. Dao Kun tidak khawatir Tanyun akan mengambil gulungan itu dan memasuki pagoda. Karena gulungan itu khusus digunakan untuk menguji, jadi Tanyun tidak bisa membawa gulungan itu ke dalam pagoda sama sekali. Aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Dao Kun bertanya, apa yang ingin kamu katakan untuk membuat guru bahagia? Mendengar ini, Sin Bingxuan berpikir tentang apa yang terjadi pada Tanyun dan tiba-tiba berkata, Guru, murid berpikir bahwa apa yang kamu dan murid tidak dapat lakukan, Tanyun mungkin dapat melakukannya. Alis putih Dao Kun bergetar. Apa yang kamu katakan? Mengapa kamu mengubah kata-katamu dalam sekejap mata? Guru, karena apa yang dikatakan murid selanjutnya ada hubungannya dengan Tanyun. Sin Bingxuan berhenti dan memberitahu Dao Kun apa yang dilihatnya hari ini. Setelah mendengarkan, Dao Kun berkata dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Ji Wushuang adalah yang pertama di gerbang dalam bintang 4 teknik, dan Tanyun hanya di tingkat ketiga ranah raja leluhur. Namun dia mengusir Ji Wushuang. Lalu Duanru yang kedua terkuat dihabisi olehnya. Ya guru, itu benar sekali. Sin Bingxuan berkata, meskipun murid tahu bahwa Tanyun adalah klan dewa kuno abadi, tetapi menurut legenda, bahkan klan kuno abadi yang pernah dihancurkan tidak memiliki kemampuan menantang seperti itu. Tunggu, Dao Kun menyela Sin Bingxuan. Tiba-tiba pupil matanya menyusut. Menurutmu, apakah Tanyun itu dari ras dewa kuno abadi? Ya, nada suara Sin Bingxuan setuju. Klan kuno abadi dimusnahkan ketika aku masih kecil. Bagaimana mungkin Tanyun menjadi klan kuno abadi? Tanya Dao Kun. Sin Bingxuan berkata dengan tegas, Guru, Tanyun memang klan kuno abadi karena di depan murid dia menggunakan kekuatan magis pembalikan waktu. Alasan mengapa dia hidup adalah karena dia bukan orang dari alam leluhur tinggi kita. Dia ditangkap oleh sekte Elysium. Dia dari alam dewa Hongmeng, tepatnya di alam semesta rendah belum lama ini. Mendengarkan hal itu, Dao Kun mengangguk. Setelah mengetahui bahwa Tanyun adalah klan kuno abadi, Dao Kun mengerikan kening dan matanya yang keruh menunjukkan antisipasi dan kebingungan. Mungkinkah dia benar-benar bisa mendapatkan semua informasi tentang obat ajaib dan bahan pemurnian dalam waktu 7 hari? Sin Bingxuan berkata, Guru, kita akan menunggu dan melihat dalam 3 hari. Dao Kun mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, Sin Bingxuan tidak memberitahu Dao Kun bahwa Huang Fuzong, tetua penegak hukum gerbang dalam, mengirim seseorang untuk menghabisi Tanyun karena dia tahu bahwa gurunya dalam suasana hati yang sangat tertekan baru-baru ini dan tidak ingin membiarkan hal-hal membosankan ini mengganggunya. Tentu saja, jika Huang Fuzong melanggar aturan istana lagi dan merugikan Tanyun,
dia tidak akan pernah memaafkannya dengan enteng. Bintang-bintang bergerak. 3 hari kemudian, wilayah bintang 4 teknik di kuil Tawuji. Daokun yang berperut buncit melangkah ke aula utama kuil, diikuti oleh Shin Bingxuan yang masih menutupi wajahnya dengan kerudung ungu. Tanyun yang duduk bersila buru-buru bangkit dan berkata dengan hormat kepada mereka berdua. Generasi muda telah melihat orang suci tertinggi dan orang suci. Daokun mengangguk dan bertanya, "Anak muda, bagaimana kamu mengingat informasi tentang obat ajaib dan bahan pemurnian dari alam leluhur tertinggi?" Saat ditanya, mata Daokun menunjukkan harapan yang kuat. "Mengapa orang tua ini tiba-tiba berubah sikap terhadapku? Mungkinkah dia tahu tentang pembunuhanku terhadap Duanru dan Miyu?" Tanyun merenungkan hal ini dan berkata dengan hormat, "Laporkan kepada orang suci tertinggi, generasi muda sudah mengingatnya." "Apakah kamu benar-benar ingat?" Mata Daokun menunjukkan ekspresi terkejut. "Sudah mengingatnya," Tanyun menjawab dengan tegas. Daokun tersenyum. "Ya, selama kamu ingat, orang tua ini dapat menyetujui permintaanmu." Mendengar ini, Tanyun terkejut dan mata bintangnya mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali. "Terima kasih banyak." Pada saat ini, Tanyun sudah memikirkan permintaannya, yaitu menonton pengalaman dan kitab rahasia Patriark Wilayah Bintang 4 Teknik. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Terlalu dini untuk berterima kasih kepada orang tua ini. Daokun berkata, "Jika kamu siap, orang tua ini akan mulai mengujimu." "Junior sudah siap," Tanyun berkata dengan hormat. "Kamu bisa mulai." Daokun berpikir sejenak, dan dengan jentikan tangan kanannya, kekuatan dilepaskan berubah menjadi obat ajaib dari kehampaan. Ini adalah obat ajaib 3 daun serba biru. 3 daun ramping seperti bilah pedang, dan di atas 3 daun, bunga 7 kelopak berwarna merah darah mekar. Tanyun tersenyum sedikit dan berkata tanpa ragu, "Nama obat suci ini adalah darah iblis Lan Luohua. Itu beratribut air dan positif dalam air. Ini adalah hal yang sangat beracun. Dari akar hingga 3 daun, ke kelopak, benang sari, dan hati bunga. Itu semua beracun, terutama hati bunga yang paling beracun. Saat berkultivasi harus dibudidayakan di lingkungan yang gelap dan tidak lembab. Ini membutuhkan sifat kayu. Di pagi hari sirami dengan air tanpa akar, dan di malam hari taburi dengan nektar." Dilihat dari penampilan bunga Lanhuo, umurnya telah mencapai 360.000 tahun. Sifat obatnya lembut pada awalnya, dan kemudian menjadi sangat ganas. Ini tidak banyak digunakan. Ini adalah obat utama untuk memperbaiki pil kelahiran mati, dan juga merupakan obat ajaib tambahan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki pil leluhur yang membangkitkan jiwa. Daokun memuji. "Sangat bagus, itu benar." Shin Bingxuan yang berdiri di belakang Daokun menatap Tanyun dengan kekaguman di matanya yang indah. "Terima kasih untuk pujiannya," Tanyun membungkuk. "Anak muda, katakan padaku sekarang, apa itu bunga leluhur Bingchen?" kata Daokun. Tanyun melepaskan kekuatan magis setelah menerima perintah. Menurut ingatannya, Tanyun memanipulasi kekuatan untuk memadatkannya menjadi obat ajaib. Ini adalah tanaman setinggi setengah kaki, dengan tubuh hitam dan obat ajaib dengan bunga hitam. Setelah Tanyun memadatkan penampilan bunga leluhur Bingchen, sudut mulutnya menggambarkan senyum percaya diri dan berkata dengan fasih, "Setelah matahari terbenam, seluruh tubuh obat ajaib akan berubah menjadi abu-abu. Saat malam tiba, itu akan berubah menjadi warna es. Jika bulan dan bintang-bintang menggantung di langit, satu-satunya bunga akan memancarkan kecemerlangan yang bersinar seperti bintang-bintang." Melihat penampilan Tanyun yang anggun, Shin Bingxuan tiba-tiba merasa bahwa pria ini memiliki pesona yang tidak dimiliki pria lain. Tanyun melanjutkan, "Bunga leluhur Bingchen memiliki atribut air, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ia memiliki atribut api yang secara sempurna menafsirkan keajaiban dunia. Obat ajaib ini memiliki vitalitas yang sangat kuat. Itu dapat bertahan di tanah apapun dan di lingkungan apapun. Selama ada tanah, itu bisa disebut raja bertahan hidup di antara puluhan miliar obat ajaib yang ada di alam leluhur tertinggi. Obat lembut dan memiliki berbagai kegunaan. Ini adalah obat ajaib tambahan untuk memurnikan banyak ramuan obat. Obat-obatannya digunakan di dalamnya seperti pil Pugui, pil Mingmu, dan lain-lain." Setelah mendengarkan, Daokun berkata sambil tersenyum, "Ya, itu benar. Selanjutnya, lelaki tua ini akan terus memeriksamu."
Tuan suci tertinggi, generasi muda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kata Tan Yun. Bicaralah. Dao Kun langsung setuju. Jelas dia dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Tan Yun berkata, apakah itu obat ajaib dari leluhur tertinggi? Atau bahan pemurnian ada sebanyak puluhan miliar? Jika kamu menilai junior seperti ini, bahkan jika junior menjawab dengan benar, masih membutuhkan waktu banyak. Ya, bagaimana kalau kamu memberi junior 3 jam, dan junior bisa menulis semua informasi tentang bahan pemurnian dan obat-obatan ajaib di Sleep Gyo. Mendengar itu, Sin Bingxuan dan Dao Kun menunjukkan keterkejutan yang dalam di mata mereka. Suara Sin Bingxuan sedikit bergetar. Tan Yun, apa yang kamu bicarakan? Bisakah kamu menggambar dan menulis semua bahan pemurnian dan informasi obat ajaib dalam 3 jam? Alasan mengapa guru dan murid itu sangat terkejut adalah karena Tan Yun membutuhkan 7 hari untuk menghafal informasi ini, yang hampir mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bagaimana dengan melukis dan menulis? Dengan begitu banyak informasi, jika itu akan selesai dalam 3 jam, Tan Yun perlu menggambar dan menulis informasi tentang berbagai jenis obat ajaib dan bahan pemurnian pada saat yang bersamaan. Kesulitannya bisa dibayangkan. Selain itu, Dao Kun tahu bahwa jika itu adalah gurunya yang telah meninggal, akan memakan waktu 3 hari 3 malam dengan kecepatan tercepat untuk melukis dan menulis informasi ini. Sementara Tan Yun tiba-tiba berkata bahwa itu akan memakan waktu 3 jam. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ya, orang suci, Tan Yun menegaskan dalam nadanya. Dia berkata begitu tentu saja bukan untuk pamer, tetapi untuk memiliki rencana lain.